Sonora Medan, sahabat Sonora, masih di Sonora Siang. Kita kembali lanjutkan untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya dengan Dr. Dewi, silakan. Yang ingin bertanya dengan Mas Anda, silakan. Kita ngomongin soal demam karena virus dan bagaimana penanganannya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga tadi dari 08126366 sekian mengenai perbedaan DBD dengan chikungunya. Demamnya seperti apa? Cepat-cepat. Biasanya kalau kayak DBD itu kan ada ngilu-ngilunya atau gimana gitu. Bedanya gimana dok? Cara kita membedakan? Iya, jadi kalau rasa ngilu atau ada orang yang nyeri semua persendian misalkan, itu biasanya khas pada virus. Pada chikungunya juga sama. Cuma ada gejala-gejala klinis atau gejala tertentu yang khas dimiliki oleh penyakit tertentu. Misalkan kalau nyeri ngilu seluruh badan itu bisa, terutama pada virusnya itu ada. Jadi bisa kena COVID, bisa kena demam berdarah, bahkan chikungunya juga ngilu badannya. Tapi ada tempat-tempat tertentu, misalkan chikungunya itu lebih nyeri biasanya kalau ditekan betis itu kesakitan sekali. Otot ya, betis, otot betis. Bedanya di situ ya dok? Itu khas dia. Jadi kalau dia ngilu seluruh persendian, seluruh badan, nyeri di belakang mata, itu hampir semua infeksi karena virus, keluhannya mirip-mirip. Tapi kalau khusus tadi chikungunya ada catatan seperti sama faktor risikonya. Kalau chikungunya itu kan dia itu senang tumbuh di genangan air. Jadi biasanya kalau ada banjir, risiko banjir, hati-hati. Nyeri seluruh badan, betisnya terutama sakit sekali, matanya lama-lama kuning, kencingnya sangat berkurang, itu ciri-ciri dari chikungunya. Ya. Yang kedua itu kalau ada banjir, kalau selain banjir gimana? Bisa aja musim kemarau, tapi misalkan kita mengelola atau sumber makanan, anggaplah minuman kaleng atau makanan kaleng, di atasnya ada genangan air. Hati-hati, misalkan itu ternyata bercampur dengan cairan atau kencing tikus. Nah, itu sumber penularan chikungunya. Jadi tiap membeli kemasan yang berkaleng atau di makanan, pastikan bersih dan cuci dulu atasnya. Karena itu bisa sumber penularan dari sana. Beda dengan virus demam berdarah, itu namanya virus sangat kecil, kita nggak tahu, sama kayak COVID juga bisa lewat saluran nafas. Itu hal yang beda sama chikungunya. Atau kadang nama penyakitnya disebut leptospirosis dan lain-lainnya gitu. Jadi beda-beda. Tapi sekarang ini karena sedang pandemi COVID-19, kita dikit-dikit, wah COVID loh, wah COVID, dikit-dikit COVID, demamnya juga demam COVID. Mau berobat tidak takut juga ke ini. Jadi sebenarnya kalau untuk gejala, kita balik lagi ke mengenai influenza, sahabat Sonora, penanganannya seperti apa, tapi gejala demam karena virus influenza itu mungkin dokter bisa kembali menjelaskan ke sahabat Sonora apa-apa aja sih gejala-gejalanya, berapa lama sih masa inkubasinya? Jadi kalau nama disebut masa inkubasi itu masa ketika virus atau bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala itu ya. Jadi kalau kita ngomongin misalkan tiap virus kan beda sifatnya. Contoh yang paling banyak itu COVID. Rata-rata itu kan seminggu masa inkubasi. Paling lama 2 minggu dia udah menimbulkan gejala dalam tubuh. Jadi dari gejalanya macam-macam, makanya disebut kalau kadang disebut kayak common cold gitu ya, kayak kita flu meriah. Nah, itu jadi bisa terjadi pada hampir semua virus begitu. Mau dia COVID, corona, mau dia karena virus influenza biasa, itu bisa mengalami hal seperti itu. Gitu. Jadi intinya kalau sudah tadi balik lagi namanya demam berarti alarm tubuh. Nanti ada yang nggak beres pada tubuh kita. Cuma nggak perlu, wah saya demam, panik nih ada masalah, nggak perlu. Tadi pastikan istirahat cukup, asupan makanan cairan cukup, lihat suhunya. Kalau ternyata udah cukup cairan, suhunya masih di atas 38, harus pakai obat, nggak perbaikan dalam maksimal 2 hari, harus berobat ke dokter. Oke. Jadi ada pertanyaan untuk Kopariswet, apakah Kopariswet bisa meredakan gejala COVID-19 dan demam lainnya? Nah, loh. Jadi ini sih Mbak, jadi kan ketika terinfeksi virus tadi seperti yang disampaikan Dr. Dewi, kan pasti ada muncul gejala yang pertama kali demam. Nah, ketika seseorang demam kan pasti dehidrasi tuh gitu, karena banyak keluar keringatnya, cairannya banyak yang keluar. Nah, kami merekomendasikan untuk Kopariswet gitu, untuk minuman seadanya gitu, karena kan mereka juga pasti tadi kurang cairan nih, jadinya butuh asupan
cairan yang cepat mengembalikan dan bertahan lama di dalam tubuhnya. Dan itu Pocari bisa bantu di situnya jika gejala demamnya muncul. Itu sih. Oke, saya tambah sedikit ya. Jadi ada juga beberapa pertanyaan dari Hermina ini dari Instagram Hermina. Beberapa pertanyaan hampir mirip. Pertama, apakah Pocari Sweat dapat minimalisir gejala COVID? Apakah Pocari Sweat ini dapat mengobati demam? Saya harus pertegas supaya nggak mispersepsi. Jadi Pocari Sweat itu bukan obat penurun demam, bukan ya. Jadi itu tidak menggantikan obat penurun demam yang lain seperti paracetamol, tidak. Yang kedua itu apalagi mengurangi gejala COVID itu sama sekali tidak. Ini bukan antivirus, bukan penurun panas juga, ya. Jadi jangan salah. Obat ini bukan obat, bukan menggantikan obat, tapi ada tempatnya. Pocari Sweat itu dibutuhkan ketika pasien itu sudah jatuh sampai ke dehidrasi. Apa dong hubungan demam dengan Pocari? Jadi demam itu kan salah satu alarm tubuh. Ketika dia demam, metabolisme kita meningkat. Jadi usaha tubuh itu ketika metabolisme meningkat pasti mengeluarkan keringat lebih atau penguapan lewat kulit atau disebut evaporasi. Jadi itu upaya tubuh. Nah, apalagi kita sakit demam biasanya nafsu makan berkurang biasanya. Di situ tempatnya, jangan sampai pasien ini jatuh ke dehidrasi. Atau sebenarnya paling tepat kalau misalnya udah jelas nih keluar dari tubuh, misalkan pada pasien mencret-mencret, muntah-muntah. Nah, di situ bagus sekali minuman yang mengandung ion. Pocari Sweat itu sebagai pendukung ya. Iya, sebagai istilah pengganti atau sebagai Suplemen. tambahan ketika seseorang lagi demam. Jadi misalkan minum Pocari Sweat. Sebenarnya juga bagus untuk keseharian sih, karena kan metabolisme kan juga perlu sebenarnya cairan agar berjalan dengan baik. Gitu. Jadi Pocari Sweat itu juga bagus untuk jalannya metabolisme itu tadi, karena kan cairannya kan terpenuhi dan bertahan lebih lama. Ya, diharapkan ketika metabolismenya bagus, virus nggak gampang masuk. Oke. Kita ada berapa varian sih untuk kemasan? Kemasan ada yang pertama kaleng 330, terus ada yang botol PET itu 350 sama 500 ml. Terus juga untuk yang tadi yang tanya ini masalah tentang 2 liter itu sebenarnya untuk yang family gitu. Jadi itu diminum rame-rame sekeluarga gitu sehingga cepat habis dan nggak lama-lama di dalam kulkas gitu, karena kan kita juga nggak ada bahan pengawet. Takutnya nanti ketika diminum rasanya berubah dan dikira gimana kan, karena emang itu emang nggak ada pengawetnya. Makanya kami merekomendasikan ketika sudah dibuka botolnya segera dihabiskan. Kalau misalnya pagi belinya, siang atau sore masih boleh nggak sih? Masih bisa. Masih boleh. Tapi jangan lama-lama sampai seminggu gitu, di dalam kulkas ya kan. Takutnya nanti komposisinya berubah. Mungkin ini di sesi terakhir ini kita reminding lagi ke sahabat Sonora bagaimana demam karena virus dan seperti apa langkah P3K-nya ya dok ya. Jadi sebagai yang dapat ditarik kesimpulan hari ini, demam itu kan reaksi tubuh atau alarm tubuh, artinya ada sesuatu bisa ditandakan adanya masuk makhluk hidup mikroorganisme ke tubuh, baik itu virus, bakteri atau kuman lainnya. Nah, kalau ada demam suhu tubuh meningkat, berarti ada yang tidak beres di tubuh. Yang pertama itu adalah istirahat cukup, pastikan istirahat cukup. Yang kedua, pastikan asupan makanan terutama minuman cukup, karena takutnya terjadi dehidrasi, karena tadi adanya keringat berlebih, penguapan dari tubuh, karena upaya mengeluarkan tubuh panas dari tubuh. Terus selanjutnya itu jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dokter, terutama kalau sudah demamnya lebih dari 2 hari. Nah, selain itu juga untuk menjaga, tadinya demam itu bukan berarti melulu karena virus ya, karena bakteri, bisa juga misalnya karena dehidrasi, bisa dehidrasi berlebih ya, misalkan pasien yang muntah-muntah mencret atau misalnya kelelahan tapi dia tidak ada asupan sama sekali, suhu tubuh itu biasanya meningkat. Jadi disimpangkan lagi, istirahatnya pastikan cukup, asupan cukup, lalu jangan lupa berobat. Untuk menghindari penyakit lainnya udah jelas ya. Untuk saat COVID ini tetap protokol kesehatan harus dijaga. Untuk mencegah demam berdarah dulu udah sering disebut 3M ya. Untuk itu tempat penampungan air, menguras bak mandi, mengubur tempat sampah dan macam-macam. Intinya protokol kesehatan pencegahan tetap dilaksanakan. Cuma satu lagi, demam itu tadi alarm tubuh, bukan berarti langsung panik ya. Ingat, itu berarti ada yang nggak beres di tubuh saya. Pastikan istirahat, balik lagi jangan terjadi, bukan untuk mengalami panik gitu. Jadi demam itu alarm tubuh, artinya respon tubuh untuk menghalau namanya kuman yang masuk ya, atau terjadi dehidrasi atau yang lainnya.
Demam flu kan Jadi maksudnya di sini bukan ya? demamnya yang ditularkan. Demam itu kan respon tubuh nih. Mm-mm. Mau kita demam juga nempel-nempel, tapi virusnya yang ditularkan. Kalau virusnya sudah menular atau bakterinya menular, ya kamu juga demam juga gitu. Jadi bukan berarti dia demam lewat sentuhan, demamnya lewat nafas, bukan. Tapi virus penyebab demamnya yang menularkan. Ataupun bakteri, misalkan lewat makanan, akan ada bakteri yang menular begitu ya, atau virus hepatitis A misalkan lewat makanan menular lewat tangan yang kotor begitu. Jadi bukan demamnya yang ditularkan, tapi sumber penyebab demamnya. Oke. Mas Nada, ini kalau dari Pokariset mungkin juga di reminding ke sahabat Sonora, Pokariset ini bukan obat loh, tapi nah benefit kalau kita minum Pokariset apa aja? Nah, itu tadi karena kan sebenarnya kita pasti sering beraktivitas misalnya di entah bekerja atau mungkin istilahnya walaupun kita main game atau tiduran pun juga bisa dehidrasi seperti itu. Jadi tetap menjaga kondisi dengan kecukupan cairan yang cukup dan yang cepat diserap maupun ditahan di dalam tubuh lebih lama seperti itu. Jadi Pokari Sweat, jaga ion, jaga kondisinya. Jaga ion, jaga kondisinya. Ya sahabat Sonora, ingat sekali lagi Pokari Sweat bukan obat, ya apalagi obat demam. Kalau obat demam masa paracetamol ya dok ya. Tapi Pokari Sweat bisa membantu sahabat Sonora menjaga ion tubuh. Seperti itu. Oke sahabat Sonora, kita sudah ngobrol-ngobrol di sini dengan Dr. Dewi Doris Pangaribuan, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Medan. Kita juga sudah ngobrol dengan Mas Dada Ismono dari tim Brand Communication Pokari Sweat. Terima kasih untuk sahabat Sonora.